Hai, apa kabar? Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Semua warga Indonesia merasa sedih dan kehilangan pada saat itu. Terlebih lagi keluarga korban. Apakah kalian tahu, karyawan yang bekerja di sana sudah terdaftar di polis asuransi? PT Equity Life salah satunya. PT Equity Life memegang kewajiban asuransi yang ditandatangani bersama PT Amas Interconsult sebagai pemegang polis. Mengapa karyawannya memiliki polis asuransi? Apakah asuransi adalah sebuah pemborosan? Sebelum itu, mari kita bahas sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ini memaparkan peran asuransi sebagai pengelola risiko. Saya Adi Muhammad Kambara. Saya Ilham Trikusuma. Saya Muhammad Ilham Ramadan. Asuransi sebagai bentuk perjanjian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana pihak penanggung menggantikan kerugian, kerusakan, dan kehilangan dari pihak tertanggung. Asuransi sendiri berasal dari kata insurance yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai jaminan dan perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi perusahaan asuransi untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Unsur-unsur asuransi. Yang pertama adalah premi asuransi, yang kedua polis asuransi, dan ketiga klaim asuransi. Tujuan asuransi. Yang pertama sebagai pengelola risiko, yang kedua membayar ganti rugi, yang ketiga sebagai pembayar santunan, keempat sebagai tempat menabung dan berinvestasi. Prinsip asuransi terdiri dari 6, yaitu yang pertama insurable interest, yaitu nasabah wajib mempunyai kepentingan terhadap benda ataupun harga yang diasuransikan. Yang kedua adalah utmost good faith, atau bisa disebut beretikat baik, yang berarti nasabah asuransi harus jujur dan terbuka terhadap objek yang diasuransikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga adalah proximate cause, yang berarti ketika resiko itu terjadi, perusahaan asuransi harus mencari penyebab utama secara aktif dan efisien yang dapat menekan terjadinya resiko tersebut. Yang keempat adalah indemnity, atau ganti rugi, yang berarti perusahaan asuransi harus menyediakan kompensasi secara finansial dalam menempatkan nasabah kembali ke posisinya sebelum terjadinya risiko. Yang kelima adalah subrevision, yaitu pengalihan atau perwalian dari nasabah kepada perusahaan asuransi jika perusahaan tersebut sudah membayar ganti ruginya. Yang keenam adalah contribution, yaitu adanya pemberian perlindungan terhadap nasabah asuransi jika nasabah mengasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi. Resiko sektor bisnis asuransi. Produk asuransi dan perbankan bersifat intangible aset, sangat berhubungan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti naiknya dan turunnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga bank sentral, dan kondisi ekonomi serta moneter internasional. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis asuransi adalah permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi, dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Perusahaan yang ingin mendaftar asuransi melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi tersebut bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan asuransi ketika perusahaan pendaftar mengalami kebakaran atau bencana-bencana lainnya dalam perusahaan. Jika perusahaan pendaftar asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi tersebut akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu namun bersifat keseluruhan. Pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota pendaftar yang mencoba mengasuransikan produknya yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti ada
pihak asuransi rata-rata tuh menghindari asuransi dari para pedagang kawasan toko penjual buku, penjual kain, atau penjual kertas. Karena toko jenis ini menjual barang-barang yang sangat mudah terbakar dan mampu terjadi dengan waktu yang cepat. Ini berbeda pada yang terjadi di toko material atau bangunan, di mana barang yang dijual bukan jenis yang bisa terbakar cepat, karena toko material rata-rata berisi semen, besi, kawat, dan lain-lain. Syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, kerugian organisasi yang bisa ditentukan dan diukur. Yang kedua, resiko yang biasanya terjadi itu umum terjadi dalam suatu organisasi atau udah sering terjadi lah. Terus yang ketiga, kerugian yang harus terjadi karena ketidaksengajaan atau karena kecelakaan. Jadi misalnya ada individu atau perusahaan yang ingin mengklaim asuransi itu biasanya nggak boleh kalau misalnya kejadiannya atau bencananya itu disengaja gitu. Selanjutnya yang keempat, kerugian tidak diakibatkan oleh bencana. Nah, bencana ini tuh nyambung ke yang tadi ya, bukan diakibatkan bencana yang disengaja dan nggak termasuk dalam perjanjian biasanya. Probabilitas terjadinya kerugian tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak terlalu tinggi itu biasanya di perjanjian ada maksimal kerugian dari suatu bencananya. Nah, probabilitasnya nggak boleh terlalu tinggi itu artinya ya sebisa mungkin kalau diukur itu nggak lebih tinggi dari perjanjian yang diterapkan. Ruang lingkup penanganan risiko oleh swasta dan pemerintah. Dalam penanganan yang dilakukan, terlihat bahwa adanya perbedaan besar kecilnya penanganan yang dilakukan oleh asuransi milik swasta dan milik pemerintah. Perbedaannya adalah asuransi milik swasta masih menanggung risiko yang relatif lebih kecil, sedangkan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Menurut Herman Darmawi, bahwa pemerintah dengan perpajakannya mungkin juga dapat mensubsidikan program-program masyarakat atau swasta. Bahkan perusahaan asuransi pemerintah lebih memilih untuk melakukan operasi yang lebih stabil, yang memungkinkan apabila penaksiran risiko merupakan aproksimasi risiko ideal yang dapat ditanggung. Berikut adalah ruang lingkup penanganan risiko oleh perusahaan asuransi swasta, yaitu perusahaan asuransi swasta memiliki modal yang terbatas. Perusahaan asuransi swasta bertanggung jawab kepada pemilik modal dan bekerja untuk memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Perusahaan asuransi swasta dinilai keberhasilan jika mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabah, jumlah nasabah terus bertambah dan jumlah perusahaan cabang semakin bertambah. Perusahaan asuransi swasta menawarkan berbagai tawaran untuk bisa diasuransikan seperti asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan benda, kebakaran, dan sebagainya. Perusahaan asuransi swasta juga menghindari masuk dalam wilayah risiko yang bersifat sistematis dan spekulatif. Perusahaan asuransi swasta memiliki tumpuan yang dirancang oleh kantor pusat untuk kemudian dilaksanakan oleh berbagai kantor cabang. Perusahaan asuransi swasta menghindari masuk ke risiko murni. Kemudian, berikut adalah ruang lingkup penanganan risiko oleh perusahaan asuransi pemerintah, yaitu perusahaan asuransi pemerintah memiliki modal yang lebih besar. Perusahaan asuransi pemerintah bertanggung jawab kepada pemerintah, di mana secara berkala selalu diaudit oleh lembaga yang ditunjuk. Kita dinilai keberhasilannya, perusahaan asuransi pemerintah dinilai keberhasilan jika mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para nasabah, jumlah nasabah terus bertambah setiap waktunya, serta jumlah perusahaan cabang semakin bertambah. Perusahaan asuransi pemerintah menawarkan berbagai tawaran untuk bisa diasuransikan seperti asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan benda, kebakaran, dan sebagainya. Perusahaan asuransi pemerintah sangat berhati-hati untuk masuk ke wilayah risiko yang sistematif dan spekulatif. Namun, dalam risiko-risiko tertentu, perusahaan asuransi pemerintah bisa mengganti peran asuransi swasta yang dianggap logis. Perusahaan asuransi pemerintah juga memiliki skala tumpuan yang digunakan oleh kantor pusat untuk digunakan oleh berbagai kantor cabang. Perusahaan asuransi pemerintah, dalam hal ini pemerintah secara khusus, memiliki kewajiban untuk membantu dan menanggulangi setiap bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, jika itu dianggap mengganggu dan merusakkan masyarakat. Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Industri asuransi serta manajemen risiko mempunyai keterkaitan kokoh
Namun di samping itu pula mereka mempunyai perbedaan masing-masing yang tentu. Industri asuransi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya mempraktikkan konsep manajemen risiko. Berikut adalah pengertian serta perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko, suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan. Manajemen risiko suatu ilmu yang diajarkan dan dikaji, dianalisis, dan dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di berbagai sekolah, khususnya universitas. Lebih menekankan kegiatan pada menemukan dan menganalisa risiko murni. Tugas hakikatnya hanya memberikan penilaian belaka. Pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Asuransi, lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko. Asuransi adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan kepemilikan struktur organisasi, merupakan salah satu cara penanggulangan risiko tertentu. Tugasnya menangani seluruh proses pemulihan risiko, melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Keputusan di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih luas. Indonesia dikejutkan dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Dikabarkan, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 mengalami kecelakaan setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat menuju Pangkal Pinang. Kombes Pol Dr. Edi Purnomo mengatakan 64 penumpang pesawat sampai saat ini tak berhasil diketemukan dalam pencarian, sedangkan 125 jenazah penumpang telah diketemukan. Oleh karena musibah tersebut, Lion Air akan menyerahkan uang asuransi sebesar 1,3 miliar sebagai pertanggungan asuransi kepada ahli waris penumpang korban jatuhnya pesawat JT610 registrasi PKLKP. Selain itu, untuk para karyawan yang bertugas, PT Equity Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi juga memberikan klaim asuransi sebesar 100 juta bagi karyawan yang memiliki polis asuransi. Polis asuransi ini dipegang oleh PT Amas Interconsult sebagai pemegang polis. PT Amas Interconsult memproteksi karyawannya dengan program Pro Whole Life yang merupakan salah satu produk unggulan dari Equity Life. Dan dengan adanya polis asuransi, para pekerja tidak perlu lagi cemas ketika sedang bekerja, karena adanya polis asuransi yang diberikan dan dijamin oleh perusahaan. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.